Halo teman-teman karir yang sedang mencari jalan keluar dari hiruk-pikuk stagnasi karir. Tahukah kamu, saat kita terjebak dalam rutinitas yang monoton, pekerjaan yang tampak seperti menggulung diri dalam selimut yang terlalu nyaman, itulah momen ketika kita membutuhkan dorongan untuk keluar dari zona aman. Jadi bersiaplah untuk menggali lebih dalam karena di video ini kita akan membongkar rahasia sukses untuk mengatasi stagnasi karir dan menerobos jalan menuju pertumbuhan profesional yang lebih gemilang. Siapkan dirimu untuk menghadapi tantangan dan melepaskan belenggu yang mengikat karena saatnya untuk mewujudkan impian karirmu yang lebih besar. Selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung di channel kita. Hari ini, kita bakal bahas topik yang gak bisa kamu remehkan, stagnasi karir. Stagnasi karir tuh kayak semacam batu besar yang ngebendung aliran sungai kesuksesanmu. Tapi, tenang aja, karena kita punya rahasia-rahasia jitu untuk menghancurkan batu besar itu. Jadi, pastiin kamu tetap stay tune. Saat stagnasi karir menyerang, langkah pertama yang harus kamu ambil adalah memecahkan rutinitas yang membosankan dengan terencana dan kreatif. Ini bukan tentang mengganti rutinitas dengan sesuatu secara acak, melainkan tentang memperkenalkan variasi dan kegiatan yang memicu perkembangan. Mulailah dengan mengevaluasi rutinitas harianmu. Catat kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan secara berulang tanpa memberikan kontribusi signifikan pada pertumbuhan karirmu. Identifikasi pola-pola yang bisa diubah untuk memberikan ruang bagi kegiatan baru yang lebih bermanfaat. Setelah mengevaluasi rutinitas, buatlah rencana untuk memberikan jeda dan mengubah pola tersebut. Tentukan waktu-waktu di mana kamu bisa menyisihkan waktu untuk melakukan hal-hal yang berbeda. Misalnya, luangkan waktu setiap hari untuk membaca artikel industri baru atau jadwalkan sesi brainstorming dengan tim untuk menciptakan ide-ide segar. Jangan ragu untuk memperkenalkan aktivitas kreatif ke dalam rutinitasmu. Ini bisa berupa waktu untuk menulis ide-ide baru, mencoba proyek-proyek sampingan yang relevan dengan bidangmu, atau mengikuti kursus online untuk mengembangkan keterampilan baru. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya memberikan kesegaran pada rutinitas, tetapi juga dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi. Pastikan lingkungan sekitarmu mendukung perubahan yang ingin kamu lakukan. Bersihkan meja kerjamu, atur ulang ruangan agar lebih nyaman dan memotivasi, atau bahkan cari tempat kerja alternatif seperti kafe atau ruang coworking untuk menciptakan suasana yang berbeda. Setelah beberapa waktu menerapkan perubahan, evaluasilah dampaknya pada produktivitasmu dan kepuasan kerjamu. Jika ada yang tidak berfungsi atau butuh penyesuaian, jangan ragu untuk mengubah rencana dan mencoba pendekatan baru. Dengan memecahkan rutinitas secara terencana dan kreatif, kamu dapat membuka pintu menuju pengalaman kerja yang lebih menyenangkan dan memuaskan. Ingatlah bahwa setiap perubahan kecil dapat membawa dampak besar pada pertumbuhan dan perkembangan karirmu. Ayo mulailah melangkah keluar dari zona nyamanmu dan jelajahi kemungkinan-kemungkinan baru yang menanti. Setelah berhasil memecahkan rutinitas yang membosankan, langkah selanjutnya dalam mengatasi stagnasi karir adalah keluar dari zona nyamanmu dengan berani dan strategis. Meninggalkan zona nyaman bisa menjadi tantangan, tetapi hal itu penting untuk membuka pintu-pintu baru menuju pertumbuhan karir yang lebih besar. Pertama-tama, identifikasi area-area di dalam pekerjaanmu di mana kamu merasa paling nyaman. Apakah itu dalam tugas-tugas yang sudah dikuasai dengan baik atau dalam posisi yang sudah lama ditempati tanpa tantangan baru? Mengetahui zona nyamanmu adalah langkah awal untuk melangkah ke tahap berikutnya. Setelah mengetahui zona nyamanmu, tentukan tujuan-tujuan yang menantang di luar batas-batas tersebut. Tujuan ini bisa berupa proyek-proyek baru yang lebih kompleks, tanggung jawab yang lebih besar, atau bahkan mencari kesempatan untuk berpindah ke departemen atau posisi yang berbeda. Pastikan tujuanmu cukup ambisius untuk merangsang pertumbuhan, tetapi masih terukur dan dapat dicapai.
Keluar dari zona nyamanmu seringkali melibatkan mengambil risiko. Namun, penting untuk mengambil resiko yang terukur. Evaluasilah resiko-resiko yang mungkin muncul dan pertimbangkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengelola atau meminimalkan resiko tersebut. Jangan biarkan ketakutan akan kegagalan menghentikanmu dari mengejar impianmu. Sebelum melangkah keluar dari zona nyamanmu, pastikan kamu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berhasil dalam tantangan baru tersebut. Ambil inisiatif untuk meningkatkan kemampuanmu dengan mengikuti pelatihan, kursus, atau mendapatkan mentor yang dapat membimbingmu dalam proses tersebut. Keluar dari zona nyamanmu bukanlah perjalanan yang harus dilakukan sendirian. Jangan ragu untuk meminta bantuan dan dukungan dari rekan kerja, mentor, atau atasanmu. Berbicaralah dengan mereka tentang tujuanmu dan mintalah masukan atau saran yang berharga untuk membantumu sukses dalam perjalanan ini. Selama proses keluar dari zona nyaman, jangan lupa untuk terus melakukan evaluasi dan refleksi terhadap progresmu. Tinjau kembali tujuanmu secara berkala, identifikasi hambatan atau tantangan yang mungkin muncul, dan cari solusi untuk mengatasinya. Jangan ragu untuk menyesuaikan strategimu sesuai dengan keadaan yang ada. Dengan berani keluar dari zona nyamanmu dan menghadapi tantangan baru, kamu akan membuka diri pada peluang-peluang baru dan potensi pertumbuhan karir yang tak terduga. Ingatlah bahwa perkembangan karirmu terletak di luar batas-batas kenyamananmu. Ayo, berani melangkah maju dan raih kesuksesan yang lebih besar. Setelah berhasil keluar dari zona nyaman, langkah selanjutnya dalam mengatasi stagnasi karir adalah dengan membangun keterampilan baru secara terencana dan konsisten. Meningkatkan keterampilanmu akan membuka pintu untuk kesempatan baru dan pertumbuhan karir yang lebih baik. Mulailah dengan mengidentifikasi keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam industri atau posisi kerjamu. Tinjau tren industri, survei kebutuhan pasar kerja, dan perhatikan keterampilan apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan karirmu. Fokuslah pada keterampilan yang relevan dan dapat meningkatkan nilai tambahmu di tempat kerja. Setelah mengidentifikasi keterampilan yang ingin kamu kembangkan, tentukan prioritas dan tujuan pengembanganmu. Apakah kamu ingin meningkatkan keterampilan teknis, keterampilan manajerial, atau keterampilan interpersonal? Buatlah daftar yang jelas tentang keterampilan apa yang ingin kamu kembangkan dan kapan kamu ingin mencapainya. Ada berbagai cara untuk membangun keterampilan baru, mulai dari kursus online, pelatihan formal, hingga belajar mandiri melalui buku-buku dan sumber-sumber online. Pilihlah metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajarmu dan jadwal yang kamu miliki. Pastikan untuk memilih sumber-sumber yang terpercaya dan relevan dengan tujuanmu. Konsistensi adalah kunci dalam membangun keterampilan baru. Jadwalkan waktu secara teratur dalam jadwalmu untuk belajar dan mengembangkan keterampilanmu. Bisa jadi itu adalah beberapa jam setiap minggu atau bahkan beberapa menit setiap hari. Yang penting, tetap konsisten dalam upaya pengembanganmu. Belajarlah untuk tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga untuk mengaplikasikan keterampilan baru yang kamu pelajari dalam situasi nyata di tempat kerja. Carilah peluang untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek yang memungkinkanmu untuk mengasah keterampilan baru atau berkolaborasi dengan rekan kerja yang memiliki keahlian yang kamu inginkan. Secara teratur, tinjau dan evaluasi kemajuanmu dalam mengembangkan keterampilan baru. Pantau perkembanganmu terhadap tujuan pengembangan yang telah ditetapkan, dan jika perlu, lakukan penyesuaian pada rencana pembelajaranmu. Jangan ragu untuk meminta umpan balik dari rekan kerja atau mentor untuk membantu meningkatkan kemampuanmu. Dengan komitmen dan konsistensi dalam membangun keterampilan baru, kamu akan menjadi lebih berdaya dalam menghadapi tantangan baru dan memperluas peluang karirmu. Ingatlah bahwa investasi dalam pengembangan diri adalah investasi yang bernilai tinggi untuk masa depan karirmu. Ayo mulailah perjalananmu menuju pertumbuhan profesional yang lebih besar dan lebih baik.
Setelah membangun keterampilan baru, langkah penting selanjutnya dalam mengatasi stagnasi karir adalah dengan menjalin koneksi yang kuat di dalam dan di luar lingkungan kerjamu. Jaringan yang solid dapat membuka pintu untuk peluang-peluang baru, mentorship, dan pertumbuhan karir yang lebih cepat. Mulailah dengan mengidentifikasi orang-orang kunci dalam industri atau organisasi tempat kamu bekerja. Ini bisa menjadi rekan kerja senior, atasan, atau bahkan rekan kerja dari departemen atau tim yang berbeda. Kenali siapa yang memiliki pengaruh dan pengetahuan yang dapat membantu kamu dalam mencapai tujuan karirmu. Jalin hubungan yang otentik dan bermakna dengan orang-orang dalam jaringanmu. Ajukan pertanyaan, dengarkan dengan seksama, dan tunjukkan minatmu pada mereka secara tulus. Buatlah koneksi yang didasarkan pada saling penghargaan dan kepercayaan. Aktiflah dalam acara-acara dan kegiatan industri seperti seminar, konferensi, atau lokakarya. Ini adalah kesempatan bagus untuk bertemu dengan profesional lain dalam industrimu, berbagi pengetahuan, dan memperluas jaringanmu. Jangan lupa untuk membawa kartu nama dan mengikuti upaya-upaya tindak lanjut setelah acara selesai. Gunakan platform online seperti LinkedIn untuk memperluas jaringanmu secara global. Aktiflah dalam berbagai grup dan komunitas yang relevan dengan minat dan bidangmu. Berkontribusilah dengan berbagi konten yang bermanfaat, memberikan komentar, dan terlibat dalam diskusi. Ketika kamu meminta bantuan atau dukungan dari orang-orang dalam jaringanmu, pastikan untuk mengajukan permintaan dengan tepat. Jadilah jelas tentang apa yang kamu butuhkan dan mengapa kamu berpikir bahwa orang tersebut bisa membantu. Sertakan informasi yang relevan dan berikan apresiasi atas waktu dan usaha mereka. Jalin hubungan yang saling menguntungkan dengan memberikan dukungan dan bantuan kepada orang lain dalam jaringanmu. Bantu mereka dalam mencapai tujuan mereka, bagikan pengetahuan dan pengalamanmu, dan tunjukkan bahwa kamu juga siap membantu mereka jika diperlukan. Dengan menjalin koneksi yang kuat dengan strategi yang tepat, kamu akan memiliki akses ke sumber daya dan kesempatan yang dapat mempercepat pertumbuhan karirmu. Ingatlah bahwa jaringanmu adalah aset berharga yang harus dirawat dan dikelola dengan baik. Ayo teruslah memperluas jaringanmu dan menjalin hubungan yang bermanfaat untuk kesuksesan karirmu. Setelah melakukan langkah-langkah sebelumnya dalam mengatasi stagnasi karir, tetap fokus dan termotivasi adalah kunci untuk menjaga momentum dan mencapai kesuksesan karir yang diinginkan. Dalam lingkungan kerja yang kompetitif dan terus berubah, menjaga semangat dan fokus akan membantu kamu mengatasi rintangan dan meraih tujuanmu. Mulailah dengan menetapkan visi jangka panjang untuk karirmu dan memecahnya menjadi tujuan-tujuan yang lebih kecil dan terukur. Pastikan tujuanmu spesifik, realistis, dan relevan dengan impian dan aspirasimu. Mengetahui arah yang ingin kamu tuju akan membantu kamu tetap fokus dan termotivasi dalam mencapai kesuksesan. Setelah menetapkan tujuan, buatlah rencana kerja yang terstruktur untuk mencapainya. Identifikasi tindakan-tindakan konkret yang perlu dilakukan, serta tenggat waktu yang jelas untuk setiap langkahnya. Rencana kerja yang terstruktur akan membantu kamu tetap fokus dan menghindari perasaan terombang-ambing. Prioritaskan tugas-tugasmu berdasarkan urgensi dan tingkat pentingannya. Pelajari cara mengelola waktu dengan efektif, termasuk penggunaan teknik manajemen waktu seperti metode Pomodoro atau pembuatan daftar tugas harian. Dengan mengatur prioritas dan waktu secara bijak, kamu dapat menghindari perasaan kewalahan dan tetap fokus pada hal-hal yang penting. Penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan dan motivasi. Berinteraksilah dengan rekan kerja yang positif dan termotivasi, dan hindari lingkungan yang memicu stres atau kebosanan. Buatlah ruang kerja yang nyaman dan dihiasi dengan hal-hal yang menginspirasi dan memotivasi kamu. Jadikan belajar dan pengembangan pribadi sebagai prioritas utama dalam perjalanan karirmu. Selalu cari kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuanmu,
baik melalui pelatihan formal maupun pembelajaran mandiri. Ingatlah bahwa investasi dalam dirimu sendiri adalah investasi terbaik yang bisa kamu lakukan. Temukan sumber motivasi dan dukungan yang dapat membantu kamu tetap termotivasi dalam menghadapi tantangan. Bisa berupa mentor, teman, atau bahkan buku atau podcast inspiratif. Jangan ragu untuk mencari dukungan saat kamu merasa down atau mengalami kegagalan. Dengan tetap fokus dan termotivasi, kamu akan dapat mengatasi rintangan-rintangan yang mungkin muncul dalam perjalanan karirmu dan mencapai kesuksesan yang kamu impikan. Ingatlah bahwa proses ini mungkin tidak selalu mudah, tetapi dengan tekad dan ketekunan, kamu akan menghadapi setiap tantangan dengan kepala tegak dan hati yang penuh semangat. Ayo, tetapkan matahari di ujung perjalananmu dan teruslah maju menuju kesuksesan karirmu yang gemilang. Nah, itulah beberapa rahasia sukses untuk mengatasi stagnasi karir dan terus berkembang profesional. Jangan lupa untuk menerapkan langkah-langkah ini dalam kehidupan sehari-harimu dan lihatlah bagaimana karirmu mekar dan berkembang. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten-konten keren lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan teruslah berjuang untuk meraih kesuksesan kamu.